Salam inspirasi. Oke, kembali lagi nih di channel YouTube Inspirasiku. Channel yang memberikan solusi di setiap masalah kalian. Nah, kali ini aku akan ngebahas gimana sih cara meningkatkan produktivitas tubuh yang efektif. Nah, buat kalian yang penasaran dan mau tahu nih gimana caranya, tontonin terus ya video aku sampai habis dan jangan di skip-skip videonya agar kalian lebih mengerti. Oke, langsung aja ya kita bahas. Ketika tubuh melakukan aktivitas yang menyenangkan atau membahagiakan, otak akan mengeluarkan senyawa kimia yang bernama hormon dopamin. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih hormon dopamin itu? Oke, jadi hormon dopamin itu adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh otak ketika seseorang merasakan emosi bahagia. Hormon dopamin ini bertanggung jawab pada emosi seseorang, terutama emosi bahagia tuh. Nah, jika hormon dopamin pada seseorang terlalu sedikit, maka orang itu akan mudah tersulut emosi amarahnya. Namun, jika hormon dopamin pada seseorang terlalu banyak, maka si orang itu akan mengalami kecanduan. Maka dari itu, kadar hormon dopamin dalam diri harus seimbang, sehingga emosi bisa tetap stabil dan dapat menjalani hidup dengan normal. Bermain game, scroll media sosial, stalker gebetan sambil rebahan merupakan hal yang sangat menyenangkan. Nah, kenapa? Karena kegiatan-kegiatan tersebut meningkatkan hormon dopamin di dalam otak. Kegiatan-kegiatan semacam ini bisa berpotensi membuat pelakunya menjadi kecanduan, apalagi jika dilakukan sepanjang hari dalam rentang waktu yang lama. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Nah, aku punya jawaban nih. Jadi pada salah seorang pakar psikiatri dari San Francisco yang bernama Cameron Sepah, ia berkata bahwa cara untuk menghentikan kecanduan akibat dari terlalu banyaknya hormon dopamin di dalam otak adalah dengan melakukan puasa dopamin atau dopamin detox. Nah, apa sih dopamin detox itu? Jadi buat kalian yang tidak tahu dopamin detox itu apa, aku juga akan ngejelasin nih. Jadi dopamin detox itu adalah suatu usaha di mana si orang ini melakukan pembatasan terhadap sesuatu yang membuat dia kecanduan. Kegiatan tersebut seperti bermain handphone, rebahan, bermain game, dan menonton video pornografi bisa menimbulkan efek ketagihan. Maka dari itu, kegiatan yang demikian perlu dibatasi. Karena jika tidak, itu bisa berpengaruh kepada kehidupan pelakunya, khususnya dalam kehidupan sosialnya. Karena orang yang kecanduan biasanya cenderung memisahkan diri dari kehidupan sosial. Jadi, orang yang mengalami kecanduan akan cukup sulit untuk melihat sesuatu jauh ke depan. Ini disebabkan oleh ketergantungan yang teramat besar terhadap apa yang mereka kerjakan. Sehingga orang yang mengalami kecanduan hanya melakukan hal yang itu-itu saja. Tujuan dari dopamin detox adalah untuk melakukan perubahan terhadap perilaku kecanduan seseorang yang diakibat karena berlebihannya hormon dopamin di dalam otak. Dopamin detox ini dipercaya bisa mengembalikan seseorang dalam kehidupan normalnya. Sehingga setelah dilakukan atau melakukan dopamin detox, kalian bisa terbebas yang namanya kecanduan. Kawasan Silicon Valley adalah tempat yang pertama kali nih mempopulerkan dopamin detox. Cara kerja dopamin detox ini sama seperti saat kita berpuasa. Orang yang sedang melakukan dopamin detox harus bisa menahan diri dari sesuatu yang membuatnya kecanduan. Namun bedanya nih, dopamin detox bisa dilakukan secara bertahap ataupun tidak. Meskipun begitu, sebenarnya tidak ada cara baku nih untuk melakukan dopamin detox. Nah, aku punya tips-tips supaya kamu bisa sukses dalam melakukan dopamin detox. Apa aja tips-tipsnya bisa kalian simak ya. Nah, yang pertama,
Jauhi segala sesuatu yang membuat kamu kecanduan. Beberapa tahun yang lalu pernah booming sebuah ungkapan smartphone and dumb people. Kalau diartikan, ini artinya adalah telepon pintar dan manusia bodoh. Ungkapan ini tercipta karena banyak manusia yang sudah tidak lagi peduli terhadap lingkungan sosialnya. Mereka lebih mengutamakan media sosial dibandingkan lingkungan sosial mereka, sehingga mereka terlihat seperti orang bodoh yang terikat oleh teknologi. Perlu kita ketahui bahwa tujuan dari adanya smartphone adalah untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan menjadikan manusia terikat bak hewan ternak. Maka dari itu perlu sebuah batasan supaya tidak terikat dan ketergantungan oleh smartphone. Apalagi nih jika penggunaannya hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak penting. Selain untuk menghabiskan waktu, juga menghabiskan kuota tentunya ya kan. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjauhinya beberapa waktu. Nah, aku punya tips lagi yang kedua, yaitu adalah lakukan kegiatan yang berlawanan. Kegiatan yang berlawanan seperti apa nih? Nah, oke, aku akan langsung aja jelasin. Jadi, ketika kamu merasa senang saat bermain video game, maka cobalah hal yang berlainan dari apa yang kamu lakukan. Membaca buku misalnya. Awalnya mungkin terasa berat awal-awalnya, tetapi coba paksakan diri kamu untuk melakukan itu. Mulailah secara bertahap jika kamu tidak bisa melakukan secara langsung. Setelah itu, konsistenlah dalam melakukannya. Usahakanlah lakukan selama 1 bulan lamanya, sehingga membaca menjadi sebuah kebiasaan baru. Nah, jadi gini. Inti daripada dopamine detox ini adalah menghentikan segala hal yang menyebabkan efek kecanduan. Apapun itu bentuknya, entah kecanduan bermain game, chattingan sama pacar, rebahan, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan agar kita tidak kecanduan dengan cara dopamine detox atau menghentikan segala hal yang menyebabkan efek kecanduan. Nah, oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan pembahasan kali ini, bisa ditekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nih nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat video-video terbaru dari Inspirasiku. Nah, kalau misalkan ada komen-komen dan kalian mau mengajukan pembahasan, kalian bisa juga nih di komen di kolomnya mau bahas tentang apa selanjutnya. Oke.